Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Tuhan membimbing dan mengajar Teresia, menjaganya laksana biji mata. Tuhan membentangkan sayap sebagai Raja Wali dan membawanya serta dengan aman sentosa. Hanya Tuhanlah pemimpinnya. Pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan pujangga gereja, pelindung karya misi. Kegembiraan kita temukan tidak dalam hal-hal yang mengelilingi kita, melainkan dalam pusat jiwa, oleh Santa Teresia dari Lisieux. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga dengan tabah kami menempuh jalan kecil Santa Teresia. Dan semoga berkat doanya, kemuliaan-Mu yang abadi Kau nyatakan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pelindung karya misi. Maria Francoise Theresa Martin lahir di Alençon, Prancis pada 2 Januari 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga Saleh Louis Martin dan Azélie Guérin. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alençon. Sepeninggal istrinya, ia bersama anak-anaknya pindah ke Lisieux. Kematian ibunya menimbulkan frustasi besar pada Teresia sebagai putri bungsu. Terpaksa kakaknya Pauline menggantikan kedudukan ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangannya. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan, yaitu Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada 1881 sampai 1885, ia belajar di sekolah suster Benediktin, dan ia sangat perasa dan cepat menangis sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Ia semakin menjadi perasa pada waktu kakaknya Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux pada Oktober 1882. Teresia disembuhkan secara ajaib, sementara kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. Sejak itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus, dan ia menyadari pula bahwa dia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar. Teresia dari kanak-kanak Yesus dari Lisieux, kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan darinya. Orang tua Teresia baik sekali terhadap dia dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua ada 5 orang menjadi suster. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun ia boleh menyambut tubuh Yesus untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib ia berjanji, "Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat." Teresia ialah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukuman. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk pertobatan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pemulih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah. Selama 2 tahun ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada 30 September 1897 di biara Lisieux. Sebelum mengembuskan napasnya, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini sungguh terpenuhi karena banyak karunia Allah diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan perantaraannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan pemimpin biara.
Kisah Satu Jiwa. Dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Prancis pada abad ke-20. Pada 1925, ia digelari sebagai Santa oleh Paus Pius yang ke-11, yaitu pada tahun 922 sampai 1939. Dan ia diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian oleh Paus Pius yang ke-12, yaitu pada tahun 1939 sampai 1958, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Amin. Bacaan pertama. Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaklah kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini mengenai kerajaan surga. Seorang anak kecil tentulah belum bisa bicara dengan baik, apalagi seorang bayi yang masih beberapa bulan usianya malah sama sekali belum bisa bicara. Tetapi anehnya, meski seorang bayi atau anak kecil belum bisa berbicara dengan baik dan runtut selalu saja memperoleh apa yang ia perlakukan atau butuhkan. Karena apa? Karena orang tuanya lah yang paham dan tahu betul apa yang dibutuhkan anaknya yang masih kecil itu. Orang tua paham dan tahu benar bahwa anaknya sekarang harus minum dan makan, lalu jenis minuman dan makanan apa yang cocok dengan sesuai pertumbuhannya, dan seterusnya. Nah, bagi anak kecil ataupun bayi, memang tidak harus dan tidak perlu dapat mengatakan sendiri kebutuhannya. Itulah salah satu makna penting dari bacaan Injil hari ini. Bila Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sebab menjadi anak kecil bukan hanya menyangkut soal sikap dan semangat kesederhanaan dan kepolosan saja, tetapi soal kepercayaan untuk mengandalkan orang tuanya dalam menghidupi, mengembangkan, mendidik, dan menuntun hidupnya. Demikianlah kita di hadapan Allah, kita mesti seperti anak kecil yang tidak hanya perlu bersikap sederhana dan rendah hati, tetapi penuh kepercayaan pada penyelenggaraan Allah atas hidup kita. Orang tua manusia seperti kita ini yang banyak kelemahan dan dosa saja, selalu bersikap tepat dan baik terhadap anak kita yang masih kecil.
apalagi Allah terhadap diri kita bila kita mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, hari ini pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kesucian Santa Teresia begitu bersinar dan tersohor justru karena kesederhanaannya, kerendahan hati, dan terutama kepercayaannya kepada Tuhan. Kesuciannya tidak ditempuh melalui tulisan karya monumental teologis atau jabatan dan karir gerejawi, ataupun wibawa atau juga pengaruh sosial yang hebat pada gereja dan masyarakat, melainkan melalui pekerjaan rutin sehari-hari dan biasa, tidak hebat dan tidak sensasional. Ia malah hidup seperti anak kecil yang jauh dari publikasi dan unggahan foto-foto keren. Santa Teresia menghidupi jalan kecil dan sunyinya setiap hari sambil percaya bahwa Yesus selalu memberi yang terbaik dan terindah dalam hidupnya. Juga ketika ia harus sakit paru-paru yang parah dan wafat pada usia 24 tahun, hidupnya yang singkat telah memancarkan kesucian yang padat dan menghayati hidup sehari-hari dan biasa dengan penuh kegembiraan dan penuh kepercayaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, atas segala rahmat yang Engkau nyatakan kepada kami seturut kehendak-Mu. Terlebih atas cinta-Mu yang melandasi hidup dan pelayanan kami sepanjang hari tadi. Semoga hidup kami menjadi saluran cinta kasih-Mu sebagaimana telah dilakukan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.